dan mengucapkan alhamdulillah karena dengan segala nikmat dan karunia kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki malam ke-21. Alhamdulillah atas segala nikmatnya. Lalu salawat serta salam sudah sepatutnya kita curahkan kepada manusia paling mulia, sebagai tauladan untuk kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita yang masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada pengumuman pada salat tarawih kali ini hari Selasa tanggal 11 April 2023 20 Ramadan 1444 Hijriah. Tarawih kemarin tanggal 10 April 2023 berjumlah Rp1.051.000. Tarawih kemarin tanggal 10 berjumlah Rp1.051.000. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas segala berlipat ganda, segala lipat jamaah sekalian dengan kebaikan dan segala kemurahan hati Allah. Lalu santunan yatim piatu dan duafa. Dalam rangka ikut menggembirakan untuk yatim piatu dan duafa, kami mengajak para jamaah sedianya mencurahkan sedikit rezekinya untuk memberi kebahagiaan kepada yatim piatu dan duafa menjelang hari raya nanti, yaitu per orangnya Rp250.000. Pembagian hari Ahad 16 April 2023. Sekali lagi per paket atau per orang Rp250.000 yang dibagikan insya Allah hari Ahad 16 April 2023. Bisa menghubungi Bapak Supriyadi atau Bapak Khalid atau Bapak Budi atau juga pengurus masjid. Sampai saat ini paket santunan sudah terkumpul sebanyak 75 paket. Sudah terkumpul 75 paket yang senilai Rp18.750.000. Paket saat ini sudah terkumpul 75 paket yang berjumlah senilai Rp18.750.000. Lalu itikaf 10 malam terakhir insya Allah nanti malam pengurus masjid mempersilakan bagi jamaah yang akan melaksanakan itikaf setelah hari terakhir di masjid ini, silakan. Lalu untuk salat tarawih, ceramah tarawih oleh Ustadz Mujahid Nur Islami SPDI, alhamdulillah sudah hadir. Lalu imam tarawih dipimpin oleh Ustadz Encep Hermawan. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita telah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah, kemudian dilanjut dengan sholat witir, sholat tarawih dan witir. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk pada malam ke-21, di mana Rasulullah SAW menyatakan taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Intailah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ada hadis yang lebih spesifik lagi
riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Intailah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam 21, kebetulan malam ini, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam ke-29. Ada yang lebih khusus lagi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha fi 27 min Ramadan." Barang siapa yang hendak mengintai Lailatul Qadar, maka intailah di malam ke-27. Ini lebih spesifik lagi. Tapi jangan dipilih 27 aja. Kalau bisa 10 malam, insya Allah dapatlah kita. Tapi malam hari ini saya akan nggak akan bahas Lailatul Qadar. Saya akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah membonceng seorang sahabat muda, yakni Abdullah bin Abbas, yang ketika itu usia Abdullah sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Dibonceng di atas onta Rasulullah SAW. Maka sepanjang perjalanan terjadi dialog. Kemudian ada pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah menyatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam. Gulam itu panggilan kesayangan untuk anak kecil. Kalau di Sunda itu ujang. Wahai ujang. Kalau di Jawa li. Kalau di Betawi apa? Tong ya. Tong ya. Nah, jadi ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajid tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan memperhatikan dirimu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau harus meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kau harus meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seluruh manusia berkumpul, bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka mereka tidak bisa menolongmu kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh manusia bersatu untuk mencelakakan dirimu, maka mereka tidak bisa mencelakakan dirimu kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang mencatat takdir telah diangkat dan lembarannya telah kering. Maksudnya takdir-takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nasihat yang indah. Nabi menasihati seorang anak kecil usia 12 atau 13 tahun, ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa ini maksudnya? Apa kita harus jaga Allah padahal Allah Tuhan yang Maha Kuasa? Maksudnya adalah ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, jagalah perintah dan larangan Allah. Lakukan perintahnya semampu-mampu kalian dan jauhi larangannya semampu-mampu kalian. Maka Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan berada memperhatikan diri. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Jika engkau harus meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, seandainya kalian butuh garam, minta garam sama Allah. Ya Allah, saya butuh garam. Tapi jangan ngomong doang, keluar ke rumahnya Ustaz Aceh, ya. Ustaz, saya butuh garam, tapi saya sudah minta sama Allah. Nah, baru dikasih. Jangan dipanggil Allah, saya butuh garam. Gak mungkin Allah turunkan garam dari langit langsung, ya. Habis berdoa keluar rumah. Nah, itu namanya meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau harus meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketahuilah jika semua berkumpul memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan manfaat atau menolong kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Dalam hadis yang lain disebutkan, man hafidallah hafidahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man hafidallah fi waqti raha yahfaduhullahu fi waqti syiddah. Barang siapa yang menjaga Allah ketika dia sedang senang, ketika dia sedang lapang, maka Allah akan menjaganya ketika dia susah, ketika dia dalam keadaan sempit. Susah Pak, orang lagi senang kemudian jaga Allah, jaga perintah dan larangan Allah itu susah. Orang lagi banyak duit, lagi happy, lagi punya banyak harta lah. Untuk menjaga Allah itu ujiannya berat. Tapi kalau bisa melakukan itu, maka Allah akan menjaga dia ketika dia dalam keadaan sempit atau dalam keadaan susah. Kita ini kadang-kadang punya duit 100 ribu aja, udah nggak sholat zuhur Pak. Baru cepet, zuhur lewat. Apalagi punya 1 juta bisa 5 waktu hilang. Maka siapa yang ketika dia senang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man hafidhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa hafidhahullah. Siapa yang menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, yakni mata, hidung, telinga dan lidah, siapa yang menjaga itu dari hal-hal yang haram, hafizahullah, Allah akan menjaganya. Wal batna wa ma hawa, siapa yang menjaga perutnya dan menjaga apa yang ada di bawah perutnya. Menjaga perutnya maksudnya tidak makan dan minum dengan makanan yang haram. Menjaga apa yang ada di bawah perut, tidak melakukan perzinahan. Hafizahullah, maka Allah akan menjaganya. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah Maha Kasih kepada hamba-hambanya. Sudah banyak sejarah mencatat bagaimana Allah menjaga orang-orang yang senantiasa menjaganya. Sejarah mencatat bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari rayuan seorang wanita, seorang yang kaya raya, cantik jelita, punya jabatan, tapi Yusuf berani menjaga Allah sehingga Allah menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Nabi Musa tatkala dalam waktu yang terhimpit, di depannya lautan, belakangnya tentara Fir'aun, tapi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, aku selalu bersama Tuhanku yang akan berikan petunjuk. Maka Allah perintahkan, fadrib bi asaqal bahr, pukul itu lautan, maka Allah berikan jalan keluar. Allah menjaga dari kejahatan Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah berhijrah, kemudian sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Padahal Abu Jahal ketika itu dan 7 orang pemuda yang pedangnya terhunus sudah berada di pintu goa, yang kalau mereka menundukkan kepala aja sedikit terlihatlah Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi disitulah Allah menjaga. Allah tutup itu lubang goa dengan sarang laba-laba, dengan seutas rumah laba-laba. Sekuat apa sih itu rumah laba-laba? Pakai tangan kita hancur, apalagi pakai pedang. Tapi dengan seutas laba-laba Allah menyelamatkan Rasulnya dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Jahal?
Gak mungkin lah ada orang di dalam goa. Karena kalau ada orang di dalam goa, pasti sarang laba-labanya rusak. Nah ini sarang laba-labanya utuh, berarti gak ada orang. Balik itu Pak. Makanya disebut Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu goblok. Dia gak periksa dulu itu, langsung ambil kesimpulan, gak ada orang, pulang. Padahal Nabi ada di situ, ditutup dengan seutas rumah laba-laba. Maka itulah dinamakan Abu Jahal. Allah menjaga Rasulnya. Syekh Ali Al-Qarni meriwayatkan dalam satu riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW telah wafat, muncullah nabi palsu. Ada beberapa nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzdzab, ada Aswad Al-Ansi. Kemudian ada beberapa lagi yang mengaku sebagai nabi. Nah, salah satu yang mengaku nabi adalah Aswad Al-Ansi di wilayah Yaman. Kemudian dia kumpulkan para malik, para perampok, para begal, dan dia mengaku sebagai nabi palsu. Dia mengatakan yang wajib ada kita hanya sholat, zakat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Maka pengikutnya makin banyak karena sholat doang. Maka Aswad Al-Ansi makin besar dan makin besar. Setiap ada ulama yang mengkritiknya langsung dibunuh. Maka kemudian dia mengatakan, "Mayyukir alayya." Siapa yang berani mengkritik saya, kata Aswad Al-Ansi, sang nabi palsu. Maka anak buahnya berkata, "La najidu ahadan illa Aba Muslim Al-Khawlani." Tidak ada orang yang berani mengkritik Anda kecuali ada seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Maka kata Aswad Al-Ansi, "Tangkap itu Abu Muslim." Maka ditangkaplah Abu Muslim oleh anak buahnya Aswad Al-Ansi, diikat tangan dan kakinya. Kemudian Aswad Al-Ansi memerintahkan anak buahnya mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Kemudian dinyalakan api yang membara, berkobar-kobar, sampai-sampai burung lewat aja jatuh karena panasnya. Maka kemudian Aswad Al-Ansi mengatakan, "Lemparkan Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api yang membara itu." Sebelum dia melemparkan, dia berkata kepada Abu Muslim Al-Khawlani, "Ya Aba Muslim, in kunta 'alal haqq fasayunjikallah, wa in kunta 'alal batil sata'lamu wa na'lam." Wahai Abu Muslim, kalau kau memang benar di jalan Allah, maka Allah akan menolongmu. Tapi kalau kau batil juga, maka kita akan melihat apa yang akan terjadi. Maka diangkatlah Abu Muslim untuk dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Maka ketika diangkat itulah Abu Muslim berdoa, "Ya dal izzatil lati la turam, wa ruknil lati la yuram, ya man la yuhzamu junduh, wa la yughlabu awliya'uh, anta hasbi, wa man kunta hasbahu faqad kafaita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Dia berdoa, "Ya dal izzatil lati la turam," wahai yang punya keperkasaan tidak mungkin dikalahkan. Wa ruknil lati la yuram, yang punya kerajaan tidak mungkin diruntuhkan. Ya man la yuhzamu junduh wa la yughlabu awliya'uh, wahai yang bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan, yang para pembelanya tidak mungkin ditaklukkan. Anta hasbi, engkaulah penolongku. Wa man kunta hasbahu faqad kafaita, barang siapa menjadikan dia penolong, maka dia akan menang. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka dilemparkanlah Abu Muslim Al-Khawlani ke dalam api. Maka api itu berkobar-kobar sampai api itu reda. Ternyata Abu Muslim tetap berdiri dengan kaki tanpa alas kaki. Sementara tali temali yang mengikat dia terbakar, sementara sehelai kain pun tidak terbakar, sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Allah menjaganya. Maka melihat seperti itu, Aswad Al-Ansi ketakutan. Ini pasti sihir, ini pasti dukun, ini pasti. Dia ketakutan, akhirnya dia melarikan diri bersama pasukannya atau bersama kelompoknya. Berita itu kemudian sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah. Dikirimkanlah sejumlah pasukan
untuk menumpas gerombolan Aswad Al-Ansi. Begitu mereka sudah bisa ditumpas, maka Abu Muslim kemudian dibawa oleh pasukan itu ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi. Ketika dia sedang sholat 2 rakaat, datanglah orang-orang untuk menemui Abu Muslim Al-Khawlani, termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu jadi khalifah. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Maka datanglah Umar bin Khattab, membelah duduknya para sahabat. Kemudian Umar langsung berkata, "A'anta Abu Muslim? Apakah aku Abu Muslim?" Qala na'am. Iya benar, saya Abu Muslim. "A'anta Al-Khawlani? Apakah engkau dari klan Al-Khawlani?" Qala na'am, ana Al-Khawlani. Iya benar, saya Al-Khawlani. "A'anta alladhi tudilta finnar fa'anqadhakallahu minha?" Apakah engkau orang yang dilemparkan ke dalam api kemudian Allah menjagamu? Qala na'am, iya benar. Maka oleh Umar ditarik dia untuk berdiri. Kemudian dipeluk oleh Umar bin Khattab dengan tetesan air matahari. Kemudian Umar berkata, "Alhamdulillahilladzi arani fi ummati Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihissalam." Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan seseorang yang telah diperlakukan seperti Ibrahim alaihissalam. Hafizallah fahafizahullah. Dia menjaga Allah, maka Allah menjaga Abu Muslim Al-Khawlani. Syekh Umar Al-Asqar dalam kitabnya Al-Mawaqif, beliau menceritakan dulu di Mesir ada seorang penguasa muslim tapi zalim, namanya Ibnu Tulun. Ibnu Tulun ini telah membunuh lawan-lawan politiknya. Dia telah membunuh orang-orang yang mengkritiknya. Dia telah menumpahkan darah sekitar 18.000 kaum muslimin. Padahal mereka sesama muslim, hanya karena beda partai, beda kelompok, beda mengkritik saja, dibunuh semuanya. Sebagian dipenjarakan. Maka Ibnu Tulun merasa kekuasaannya tidak pernah berakhir, sehingga dia mengatakan, "Mayyukir aliyah." Siapa yang berani mengkritik saya? Maka anak-anak buahnya berkata, "La najidu ahadan illa Abul Hasan Az-Zahid." Tidak ada yang berani mengkritik Anda di atas mimbar atau di ceramah-ceramahnya kecuali seorang ulama namanya Abul Hasan Az-Zahid. Maka kata Ibnu Tulun, "Tangkap itu Abul Hasan Az-Zahid." Maka ditangkaplah Abul Hasan Az-Zahid, dipukuli sampai berdarah tangannya, kakinya berdarah, bahkan wajahnya berdarah. Maka orang-orang pun berdemo agar Abul Hasan Az-Zahid dikeluarkan. Tapi Ibnu Tulun, dia ingin memberikan pelajaran kepada siapapun yang mengkritiknya. Maka disiapkanlah kandang besi yang besar di tengah-tengah lapangan. Didatangkanlah orang-orang untuk melihat siapapun yang mengkritik saya, yang berani kepada saya, akibatnya akan seperti Abul Hasan Az-Zahid. Maka pagi hari orang-orang telah berkumpul. Maka Abul Hasan Az-Zahid dimasukkan ke dalam kandang yang besar itu. Yang besi-besi itu terlihat oleh banyak orang. Kemudian disiapkanlah seekor singa yang telah dilaparkan 3 hari 3 malam. Maka ketika itu Abul Hasan Az-Zahid di waktu duha, dia kemudian sholat. Dia sholat, dia bermunajat kepada Allah. Dalam sholatnya dia berdoa, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka ketika dia sedang tahiyat, dilepaskanlah singa yang lapar 3 hari 3 malam itu masuk ke dalam kandang. Orang-orang terkesiap, orang-orang ketakutan. Abul Hasan Az-Zahid dia tenang. Singa itu menjilati luka-luka yang ada di tangannya. Singa itu menjilati luka-luka yang ada di kakinya. Singa itu juga menjilati luka-luka yang ada di wajahnya. Semua orang terkesiap, khawatir akan diterkam Abul Hasan Az-Zahid. Setelah singa itu menjilati luka-luka, singa itu kemudian duduk dan melihat Abul Hasan Az-Zahid menyelesaikan sholatnya. Didorong-dorong itu singa pakai bambu supaya dia menggigit Abul Hasan Az-Zahid. Itu singa diem aja.
dilempar pakai batu supaya dia menggigit Abul Hasan Az-Zahid. Singa itu diam aja, padahal dia lapar 3 hari 3 malam. Siapa yang menjaga Abul Hasan Az-Zahid? Allah yang menjaga. Maka melihat singa tidak bisa berkutik, maka Ibnu Tulun ketakutan. Dan orang-orang pun mengatakan, lepaskan wahai Ibnu Tulun, karena sesungguhnya singa yang kau siapkan itu tidak berbuat apa-apa. Lepaskan atau kami yang menurunkan kau dari kedudukanmu. Maka Ibnu Tulun ketakutan. Maka akhirnya Abul Hasan Az-Zahid disuruh keluar dan kembali kepada para jamaahnya, kepada murid-muridnya. Ketika Abul Hasan Az-Zahid sudah berkumpul dengan warganya, dengan jamaahnya, maka dia ditanya, "Ya Abul Hasan, fima kunta tufakkir yauma qudima ilaikal asad?" Wahai Abul Hasan, apa yang Anda pikirkan ketika singa itu dilepaskan menuju Anda? Apa kata Abul Hasan Az-Zahid? Dia menjawab dengan jawaban yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Kata dia, "Wallahi ma kuntu ufakkiru fima kuntum tufakkirun, wala akhafu fima kuntum takhafun, walakin as'al fi nafsi al-mu'abul asad najisun am tahir li an la yaqudu wudu'i wa ana muttasilun billah." Demi Allah, saya tidak berpikir seperti pikiran kalian. Saya tidak takut seperti ketakutan kalian. Ketika singa itu datang, maka yang ada dalam hatiku satu pertanyaan. Apakah air liur singa najis atau tidak? Karena ketika itu aku sedang berwudu, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir wuduku batal karena air liur singa itu. Tapi aku tetap melanjutkannya. Dan ternyata Allah menjaga aku. Hafizallah fahafizahullah. Dia menjaga Allah, maka Allah menjaganya. Maka Ramadan ini kesempatan kita untuk kita berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya semampu-mampu kita. Dan semoga Allah menjaga kita dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari samping kanan dan kiri kita, dari atas dan bawah kita. Karena Allah lah sebaik-baik penjaga. Aqulu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.